Sebelumnya selamat malam, terutama buat kamu-kamu semua yang jarang diucapin selamat malam. Dan saya ini orangnya nggak konsisten terutama tentang hobi. Dari kecil saya suka banget main layangan, tapi gedenya ganti. Karena akhirnya aku tahu sakitnya ditarik ulur. Terus aku ganti lagi hobi setelah layangan aku mancing, tapi akhirnya aku males. Karena akhirnya aku tahu lelahnya menunggu. Kemudian aku ganti lagi, sekarang musim hujan pas banget. Hobiku adalah ngangkatin jemuran. Kenapa? Karena akhirnya aku tahu sakitnya digantungin. Hujan, ada yang bilang hujan itu 1% cairan dan 99% kenangan. Hujannya di luar rumah, pipi-pipinya yang basah. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Hati-hati dengan orang sabar. Dia mungkin tak pernah menuntutmu banyak, akan tetapi kepergiannya akan terasa lebih sakit dari yang pernah kamu bayangkan. Simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti, tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian, dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang teraniaya akan menggetarkan tiang-tiang arsy. Orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa, justru orang yang paling suka memberi. Orang yang sering diremehkan, ternyata adalah orang yang paling suka ngebantu orang lain. Orang yang katanya banyak ilmunya, justru sering banget ngerepotin orang lain. Orang yang sering dibanggakan orang lain, ternyata orang yang paling sering ngecewain keluarganya sendiri. Orang yang kelihatannya nggak punya masa depan, justru orang yang bisa membiayai hidup saudara-saudaranya. Orang yang dinilai tidak jelas penghasilannya, justru orang yang paling banyak sedekahnya. Pesan moralnya adalah, kita nggak boleh menilai orang hanya dari sisi luarnya aja, karena mereka punya misteri hidup yang nggak pernah kita duga. Kalau bekerja itu, kejar berkahnya. Karena begini, bermimpi setinggi langit, bersabar seperti ibu, berjuang seperti ayah, dan berproses seperti padi, perlahan namun pasti. Orang yang tidak tulus biasanya terbaca. Di depan kita dia baik-baikin kita, tapi di belakang kita dengar dia omongin kita. Pernah punya teman-teman yang seperti ini? Hati-hati dengan orang sabar. Dia mungkin tak pernah menuntutmu banyak, akan tetapi kepergiannya akan terasa lebih sakit dari yang pernah kamu bayangkan. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Dari rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion, mau masuk masjid ada kaca betulkan lagi, wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan, kalau dia terlukai cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status. Ajak DJ.
Simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti, tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian, dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang teraniaya akan menggetarkan tiang-tiang ars. Orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa, justru orang yang paling suka memberi. Orang yang sering diremehkan, ternyata adalah orang yang paling suka ngebantu orang lain. Orang yang katanya banyak ilmunya, justru sering banget ngerepotin orang lain. Orang yang sering dibanggakan orang lain, ternyata orang yang paling sering ngecewain keluarganya sendiri. Orang yang kelihatannya nggak punya masa depan, justru orang yang bisa membiayai hidup saudara-saudaranya. Orang yang dinilai tidak jelas penghasilannya, justru orang yang paling banyak sedekahnya. Pesan moralnya adalah kita nggak boleh menilai orang hanya dari sisi luarnya aja, karena mereka punya misteri hidup yang nggak pernah kita duga. Hargai orang yang berjuang demi kamu. Kalau kamu nggak bisa menghargai, sampai kapanpun kamu nggak bakal dihargai. Ingat, 1000 yang datang tidak akan sama dengan 1 yang hidup. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abracadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Kalau bekerja itu, kejar berkahnya. Karena begini, bermimpi setinggi langit, bersabar seperti ibu, berjuang seperti ayah, dan berproses seperti padi. Perlahan, namun pasti. Orang yang makan bersama, ketika pas giliran bayar, dia bayar punya dia saja, itu bahasa Arabnya bakhil. Bakhil bahasa Arab. Tiga orang makan, 1, 2, 3. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsi saya ini? 25.000, kasih 25. Dia saja yang bayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Begini di belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Ini orang-orang macam ini cepat mati semuanya. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi karena Allah masih sayang, Allah masih ghafur, Allah masih rahim, Allah masih rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas tengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja, jangan, kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini tobat dia. Maka kita tengok besok, kalau dia diajaknya orang makan. Laki-laki itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Kopi dikasih gula rasanya manis. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Kopi. Gak pernah gula itu dipuji. Begitu juga laki-laki di hadapan wanita. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Wah, loro hati. Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor 2 dalam hidup. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia, orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan, ya, jangan. Anak yang soleh tahu sekali
Sampai kapanpun ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia nggak membuat dia lupa ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia nggak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor satu yang dia temui. Ini orang hebat. Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid, harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak. Bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu bapak ibu khawatirkan adalah anak kita wafat tidak tahu sholat. Auzubillah min dzalik. Orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa, justru orang yang paling suka memberi. Orang yang sering diremehkan, ternyata adalah orang yang paling suka ngebantu orang lain. Orang yang katanya banyak ilmunya, justru sering banget ngerepotin orang lain. Orang yang sering dibanggakan orang lain, ternyata orang yang paling sering ngecewain keluarganya sendiri. Orang yang kelihatannya nggak punya masa depan, justru orang yang bisa membiayai hidup saudara-saudaranya. Orang yang dinilai tidak jelas penghasilannya, justru orang yang paling banyak sedekahnya. Pesan moralnya adalah, kita nggak boleh menilai orang hanya dari sisi luarnya aja, karena mereka punya misteri hidup yang nggak pernah kita duga. Simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti, tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian, dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang teraniaya akan menggetarkan tiang-tiang arsy